Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemajuan zaman memang tidak bisa dihindarkan. Apalagi sekarang adalah era yang sangat modern. Berbicara tentang modern, maka tidak bisa lepas dari zaman digital. Zaman digital adalah era di mana semua bergantung pada digitalisasi. Aktivitas manusia yang bergantung pada gadget atau gawai ponsel pintar. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tentunya mempunyai dampak yang positif sampai negatif, terutama dalam pola asuh untuk anak di zaman yang serba canggih ini. Untuk itu, orang tua sebaiknya bersikap bijak dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat sekarang ini. Yuk, simak bagaimana cara mengasuh anak di zaman serta digital seperti saat ini. Psikolog pendiri yayasan kita dan buah hati Ibu Eli Risman berbagi 7 cara mengasuh anak di era digital yang bisa dipraktikkan agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga. Pertama, tanggung jawab penuh. Ketika bicara mengenai pola asuh anak, peran seorang ibu sering kali dianggap hal paling utama. Padahal menurut Bu Eli, sosok ayah dalam mendidik anak tak kalah penting. Di era digital seperti saat ini, ayah dan ibu harus memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab atas jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, kesejahteraan anak secara utuh. Masih banyak orang tua muda masa kini yang melepaskan anak-anaknya secara total di tangan orang ketiga, entah mertua atau pembantu. Namun, jika hal ini terpaksa dilakukan, maka perlu dicek kembali bagaimana sejarah dari orang yang Anda rekrut untuk menjaga buah hati. Kedua, kedekatan. Perlu adanya kedekatan antara ayah dan anak, juga ibu ke anak. Kedekatan ini bukan hanya berarti melekat dari kulit ke kulit, melainkan jiwa ke jiwa. Artinya, Anda dan pasangan tak bisa hanya sering memeluk sang anak, namun juga harus dekat secara emosional. Ketiga, harus jelas tujuan pengasuh. Sebagai orang tua, mulai merumuskan tujuan pengasuh sejak anak dilahirkan. Perlu membuat kesepakatan bersama suami. Prioritas apa saja yang diberikan kepada anak dan bagaimana cara pendekatannya. Keempat, berbicara baik-baik. Orang tua harus belajar berbicara baik-baik dengan anak. Tidak boleh membohongi, lupa membahas keunikan anak, dan juga perlu membaca bahasa tubuh, serta mau mendengar perasaan anak. Dengan cara ini, anak dapat merasa diapresiasi dan dapat memberikan suasana tenang kepada si anak itu sendiri. Kelima, mengajarkan agama. Menjadi kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang agama. Pendidikan tentang agama perlu ditanamkan sejak sedini mungkin. Keenam, persiapan anak memasuki masa pubertas. Kebanyakan orang tua malu membicarakan masalah seks dengan anak dan cenderung menghindarinya. Menurut Bu Eli, pembicaraan justru perlu dimulai sejak dini dengan bahasa yang mengikuti usianya. Misalnya, mengajarkan anak apa itu menstruasi atau mengajarkan apa itu mimpi basah, serta memberikan edukasi hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika mereka telah memasuki masa pubertas.
Dengan begitu, si anak bisa mengetahui batas-batas apa saja yang tidak boleh dilakukan di saat mereka telah beranjak dewasa. Ketujuh, persiapkan anak memasuki era digital. Bukan berarti Anda harus memberikan gadget sejak bayi. Namun, mengajarkan anak jika penggunaan gadget ada waktunya dan memiliki batasan untuk itu. Akses internet pun perlu dibatasi untuk mencegah anak melihat situs yang tidak diinginkan. Kedepankan komunikasi secara pergantian gadget. Sebagai contoh, ajak anak bicara tiap kali pulang sekolah. Hal-hal di sekolah seperti tugas menumpuk, teman jahil, atau guru menyebalkan sudah menjadi hal berat untuknya. Oleh karena itu, disarankan untuk berkomunikasi tentang perasaannya. Misalnya, tanya perasaan di hari itu, apa yang membuatnya bahagia dan apa yang membuatnya sedih. Dengan begitu, secara otomatis anak akan dengan mudah berbicara pada Anda tiap kali ia merasakan sesuatu. Kedelapan, melakukan aktivitas bersama anak. Jangan ragu untuk melakukan aktivitas bersama anak. Kegiatan positif yang dilakukan bersama orang tua membangun emosional anak dan mampu melakukan anak sosok yang bertanggung jawab ke depannya. Jangan lupa luangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, atau sisihkan waktu sebentar setiap orang tua baru saja pulang beraktivitas setiap harinya. Zaman digital memang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan gadget, tetapi perlu diketahui terhadap dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Dampak positifnya adalah: pertama, mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara SMS, telepon, atau dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gadget kita. Kedua, menambah pengetahuan. Dalam hal pengetahuan, kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadget kita. Ketiga, menambah teman dengan banyak jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini. Kita dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaring sosial yang ada. Keempat, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan adanya metode pembelajaran ini dapat memudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Dampak negatifnya adalah: pertama, sulit konsentrasi pada dunia nyata. Rasa kecanduan atau adiksi pada gadget akan membuat anak mudah bosan, gelisah, dan marah ketika dia dipisahkan dengan gadget kesukaannya. Ketika anak merasa nyaman bermain dengan gadget kesukaannya, dia akan lebih asik dan senang menyendiri memainkan gadget tersebut. Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan dunia nyata dan bermain dengan teman sebaya. Kedua, terganggunya fungsi PFC. Kecanduan teknologi selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.
prefrontal cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan teknologi seperti games online, otaknya akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan. Ketiga, mata menjadi merah karena penggunaan gawai ponsel yang berlebihan sampai berjam-jam dapat menimbulkan iritasi pada mata, dari ringan hingga iritasi berat. Kurangilah batasan bermain ponsel, maksimal 3 jam sehari agar mata tidak menjadi sakit sampai iritasi. Itulah hal-hal yang perlu orang tua ketahui tentang pola asuh anak di zaman digital. Semoga tipsnya dapat membantu ya.